Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 telah menekan perekonomian nasional dan hal ini tergambar dari volume transaksi kartu kredit pada Januari 2021 yang hanya sebesar 21,36 juta kali. Dan jumlah tersebut menurun 28,73% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pandemi COVID-19 telah menekan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari masih menurunnya nilai transaksi kartu kredit perbankan pada awal tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi kartu kredit mencapai 21,36 juta kali sepanjang Januari 2021. Jumlah itu menurun 28,73% year on year dari posisi Januari 2020 sebesar 29,98 juta kali transaksi. Selain itu, nominal transaksi kartu kredit pada awal tahun hanya 18,21 triliun rupiah. Nilai tersebut turun 36,27% year on year dibandingkan Januari 2020 yang mencapai 28,59 triliun rupiah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah kartu kredit yang beredar di tengah masyarakat. Bila pada Januari 2020 terdapat 17,53 juta keping kartu, namun pada 2021 menjadi 16,83 juta keping, atau turun 4% year on year. Penyebab lainnya ialah lantaran transaksi kartu kredit dengan nominal yang besar terdapat pada segmen terkait traveling yang masih terdampak signifikan oleh pandemi. Namun diproyeksikan peningkatan transaksi baru akan terjadi pada pertengahan tahun dan akan bergantung dari seberapa cepat kegiatan masyarakat bisa kembali normal. Sebagai sumber Adextune. Ya, pandemi COVID-19 memang telah menggerus transaksi penggunaan kartu kredit. Namun demikian, adakah alasan lain yang menyebabkan penggunaan kartu kredit menurun drastis? Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik tema yang kita angkat di awal pekan ini begitu dengan adanya penurunan ya dari transaksi kartu kredit. Sejauh mana data-data dan laporan yang bisa Mangi sampaikan untuk pemirsa IDX Channel? Silahkan. Iya, baik, terima kasih Pras. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh terkait topik hari ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pras. Nah, ketika Pras berbelanja lebih sering menggunakan alat pembayaran apa nih Pras? Ya, kalau saya sih lebih senangnya pakai debit ini. Karena dengan kondisi COVID ya, Mangi, jadi memang ada kekhawatiran apabila kita menggunakan dana secara cash, ada pertukaran lah. Kita tahu uang yang kita pegang ataupun dari si penjual kepada kita begitu, Mangi. Baik, kalau saya tergantung kebutuhan nih Pras. Ketika mungkin saya berbelanja di warung-warung kecil, mungkin saya akan lebih sering menggunakan uang cash. Tapi ketika saya berbelanja online atau lewat e-commerce begitu ya, saya akan lebih sering menggunakan dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Dan untuk alat pembayaran di Indonesia juga jenisnya sudah banyak sekali ya, mulai dari uang cash, kemudian kartu debit dari berbagai perbankan, kemudian kartu kredit dengan berbagai fasilitas, kemudian ada juga uang elektronik seperti Flash, e-money, kemudian ada juga yang namanya dompet digital seperti ShopeePay, Dana, Link Aja, GoPay dan masih banyak lagi. Tapi terkait dengan kartu kredit nih Pras, ternyata menurut data dari Bank Indonesia di awal tahun 2021 ini terjadi penurunan transaksi kartu kredit yang cukup signifikan. Bahkan ketika kita lihat lagi di tahun 2020 begitu ya, terjadi penurunan transaksi kartu kredit yaitu sekitar 30%. Dan di awal 2021 ini tepatnya pada bulan Januari begitu ya, penggunaan kartu kredit ini hanya sekitar 21,36 juta kali saja. Tapi jika kita bandingkan dengan Januari di tahun sebelumnya yaitu 2020, ternyata penggunaannya mencapai 29,98 juta kali. Atau bisa kita simpulkan ternyata penurunannya ini mencapai sekitar 28,73% secara year on year. Dan memang salah satu alasan kenapa penggunaan kartu kredit ini bisa menurun adalah daya beli masyarakat yang masih melemah karena memang adanya pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung menekan perekonomian nasional, Pras. Oke, tapi mungkin bisa disampaikan juga ini Mangi untuk pemirsa, adakah data yang menunjukkan adanya ini penurunan dari sisi nominal transaksi kartu kredit di masa pandemi COVID-19? Baik, untuk nilai penurunan untuk transaksi kartu kredit bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Ternyata pada Januari 2021 nominal transaksi untuk penggunaan kartu kredit
hanya sekitar 18,21 triliun rupiah. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Januari 2020, ternyata nilai transaksinya ini mencapai 28,59 triliun rupiah. Dan ternyata alasan lainnya nih, kenapa penggunaan kartu kredit menurun ya di tengah pandemi COVID-19 adalah jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat juga menurun, Pras. Dan pada Januari 2021 jumlah kartu kredit yang beredar begitu ya, ini hanya sekitar 16,83 juta keping saja. Tapi jika kita bandingkan dengan Januari 2020 ternyata jumlahnya cukup banyak nih, sekitar 17,53 juta keping, yang artinya menurunnya ini sekitar 4% secara year on year. Jadi selain daya beli masyarakat yang melemah, kemudian jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat semakin sedikit, ini juga menjadi penyebab kenapa transaksi atau penggunaan kartu kredit juga semakin sedikit saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19, Pras. Oke, jadi memang selain adanya penurunan dari daya beli masyarakat, sehingga tadi memang transaksi baik yang kita lihat secara langsung ataupun yang menggunakan kartu kredit mengalami penurunan. Tapi yang menarik kita tahu kan, perkembangan dunia digital di Indonesia juga semakin masif meskipun di masa pandemi, apalagi ini menjadi momentum juga. Apakah memang ada peralihan dari mereka yang menggunakan kartu kredit misalnya begitu menggunakan aplikasi layanan pembayaran digital lainnya begitu, Mangi? Betul sekali, Pras. Ternyata saat ini di tengah pandemi COVID-19 masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan alat pembayaran seperti uang elektronik, kemudian juga dompet digital. Dan kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda untuk transaksi penggunaan uang elektronik di bulan Januari 2021 ternyata mencapai 20,7 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan Januari 2020 ternyata hanya sekitar 15,9 triliun rupiah. Dan bisa kita simpulkan ternyata peningkatannya ini mencapai 30,7% secara year on year. Dan selain itu ternyata masyarakat juga lebih memilih untuk menggunakan dompet digital ya, di mana dompet digital mencatatkan kenaikan penggunaannya ini mencapai 24,2% secara year on year. Dengan rincian di kuartal pertama tahun 2021 ini, dompet digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah ShopeePay sekitar 68%, kemudian OVO sekitar 62%, kemudian ada Dana sekitar 54% dan juga GoPay sekitar 53%. Nah, meskipun penggunaan dana digital, dompet digital begitu ya, ini meningkat terutama dalam transaksi online, dalam berbelanja melalui e-commerce, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika seseorang atau masyarakat berbelanja menggunakan dompet digital, ini biasanya barang yang dibeli harganya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu mahal begitu ya. Sedangkan jika menggunakan kartu kredit, terkadang kita bisa berbelanja untuk satu barang yang memang harganya cukup tinggi ataupun cukup mahal, Pras. Tapi menurut Pras sendiri, alasan lain kenapa sih saat ini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan dompet digital begitu contohnya, Pras? Ya, kita tahu memang semenjak adanya pandemi COVID-19 1 tahun yang lalu begitu, Mangi dan juga pemirsa IB Channel, ada pergeseran dari kebiasaan masyarakat yang menggunakan pembayaran secara langsung, dalam artian cash begitu diberikan pada saat melakukan transaksi jual ataupun beli. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 dan terus berkembangnya informasi digital di Indonesia, akhirnya bermunculan juga kita tahu banyak sekali aplikasi-aplikasi layanan digital yang akan semakin memudahkan ini masyarakat apabila ingin membeli produk, membayar apapun, misalnya PLN, tagihan air, atau bahkan membayar sekolah pun kita bisa menggunakan layanan digital begitu. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, misalnya tadi dari sisi efektivitas waktu, efisiensi waktu, kemudian lebih simpel, kita hanya modalnya handphone saja begitu. Dengan beberapa data ataupun registrasi yang sudah dilakukan, kita bisa melakukan pembayaran apapun yang kita inginkan tadi. Misalnya untuk kehidupan sehari-hari ada PLN, kemudian bagaimana membayar tagihan air dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu juga ini juga dengan adanya pandemi COVID-19, pergeseran perilaku, kebiasaan masyarakat yang tadinya akhirnya misalnya bepergian keluar begitu untuk membeli produk ataupun barang yang mereka inginkan dari rumah saja sekarang sudah bisa. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini, cashless society sudah terbentuk secara tidak langsung begitu di masyarakat. Sehingga di sisi lain juga ada manfaat lagi, mengurangi kita ini bertemu dengan orang lain, kemudian melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga bisa menghambat juga ini penyebaran COVID-19 di Indonesia, Mangi. Iya, ternyata Pras, lain itu banyak sekali ya dompet digital yang bekerja sama dengan e-commerce, kemudian juga bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi seperti ride hailing, Gojek dan juga Grab
ini menawarkan promo yang tidak terbatas kepada masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri ya, agar masyarakat ini lebih banyak menggunakan dompet digital dibandingkan alat pembayaran lainnya. Selain itu, jika kita cermati lebih jauh lagi, pembuatan account untuk dompet digital ternyata prosesnya tidak terlalu sulit dan lebih mudah dibandingkan dengan ketika kita ingin membuat kartu kredit begitu ya Pras ya, karena dalam pembuatan kartu kredit prosesnya cukup lama dan juga prosesnya cukup memakan waktu begitu. Tapi ketika kita ingin membuat account di dompet digital, ini prosesnya tidak terlalu lama seperti pembuatan kartu kredit, Pras. Ya, sesimpel itu memang, Mangi. Pada saat kita ingin menggunakan aplikasi digital untuk melakukan pembayaran atau pembelian apapun begitu, kita hanya mendownload aplikasinya, ke registrasi, selesai, kita sudah bisa melakukan aktivitas transaksi. Tapi kalau menurut Mangi begitu, ada alasan lain tidak sih kira-kira ini yang menjadi penyebab adanya penurunan dari transaksi kartu kredit di Indonesia? Apakah memang masyarakat sudah benar-benar akhirnya oke lah, ini ternyata lebih banyak benefitnya begitu dibandingkan mungkin dari beberapa waktu sebelumnya pada saat kita menggunakan transaksi kartu kredit, Mangi? Iya, ternyata alasan lainnya kenapa transaksi kartu kredit terus menurun begitu, terutama di tengah pandemi COVID-19 adalah pemberlakuan seperti PSBB, kemudian PPKM dan juga PPKM Mikro. Dan jika kita kilas balik sedikit dari tahun 2020 ya, ketika pertama kali virus COVID-19 masuk ke Indonesia sampai saat ini, pemerintah sudah memberlakukan PSBB ya di tahun 2020 ini kurang lebih sudah 9 kali, mulai dari PSBB ketat sampai dengan PSBB transisi. Kemudian juga di awal tahun 2021 pemerintah kembali memberlakukan yang namanya PPKM ya, dan PPKM ini sudah diberlakukan sekitar 2 kali. Kemudian saat ini saja untuk masyarakat di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi masih menjalankan atau menerapkan yang namanya PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021 mendatang. Dan jika kita cermati lebih jauh lagi, PPKM Mikro ini juga sudah diberlakukan selama 3 kali ya di sepanjang 2021. Nah, dari adanya PSBB, PPKM, kemudian PPKM Mikro ini secara tidak langsung memang membatasi jam operasional dari mal dan juga pusat perbelanjaan, yang ternyata hal tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan transaksi dari kartu kredit. Karena ternyata sebagian masyarakat ini banyak yang menggunakan kartu kredit ya untuk berbelanja, terutama berbelanja barang-barang yang memang harganya cukup tinggi, dan biasanya hal tersebut dilakukan ketika seseorang ini berbelanja di pusat perbelanjaan ataupun di mall, Pras, seperti itu. Karena memang kita tahu kartu kredit ini ya ada beberapa kartu kredit yang memang memiliki limit yang cukup besar, jadi bisa dimanfaatkan untuk berbelanja barang-barang yang memang nilai atau nominalnya cukup tinggi. Tapi dengan dibatasinya jam operasional tadi ya, mal ataupun pusat perbelanjaan ini sangat berpengaruh terhadap penurunan transaksi kartu kredit selama pandemi COVID-19 ini. Meskipun terkadang kita bisa nih berbelanja secara online begitu ya, tapi memang ada sedikit perbedaan. Apalagi ketika kita ingin berbelanja satu barang yang harganya cukup mahal, kita pun akan lebih puas ketika kita datang ke toko dan melihat sendiri barangnya, Pras, seperti itu. Jadi memang ada beberapa penyebab lainnya ya kenapa akhirnya penggunaan kartu kredit ini bisa menurun. Selain itu, di tengah ekonomi yang masih fluktuatif, yang masih naik turun ya, masyarakat juga lebih memilih untuk menyimpan uangnya dibandingkan membelanjakan uangnya, Pras. Nah, menurut Pras sendiri saat ini seperti apa sih dana pihak ketiga atau DPK begitu yang tersimpan di perbankan, Pras? Ya, memang dampak pandemi ini sangat luas sekali begitu, bahkan menurunkan akhirnya minat masyarakat untuk bepergian, kemudian juga ikut menurunkan juga mereka dalam melakukan pembelian barang-barang yang mereka inginkan. Ini memang bisa dikatakan ada dua sisi, daya beli masyarakat yang memang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, di sisi lain memang yang terhambat pada saat mereka ingin melakukan transaksi berbelanja ya pada saat pandemi COVID-19 dengan penerapan tadi. Ada PSBB, kemudian PPKM Mikro yang sudah 3 kali diberlakukan di Indonesia begitu. Jadi kalau kita lihat hal ini pun menjadi salah satu juga ini dari penumpukan atau bertambahnya lagi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perbankan di Indonesia, khususnya DPK-DPK yang berada di Himbara begitu. Kalau kita lihat memang cerminannya dari sekitar di tahun 2019 itu tercatat 2.300 triliun. Kemudian berikutnya di tahun 2020 memang ada peningkatan menjadi 3.100-an triliun rupiah. Ini dana mengendap atau dana pihak ketiga yang
dimiliki oleh masyarakat yang biasanya mereka melakukan aktivitas berbelanja, kemudian dengan adanya pandemi mereka lebih banyak berdiam diri, kemudian tadi yang seperti Mangi katakan pada saat mereka ingin membeli barang-barang yang bernilai tinggi, berharga mahal, memang sebaiknya kita melihat secara langsung, tapi dengan adanya penerapan ataupun pembatasan-pembatasan tadi banyak orang yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk berbelanja barang-barang yang berharga tinggi, tapi akhirnya mereka banyak membeli melalui e-commerce begitu ya, dengan layanan-layanan digital yang berkembang cukup pesat belakangan ini, Mangi. Iya, selain itu Pras, ternyata tadi Pras juga sudah sampaikan terkait dengan dana pihak ketiga yang tersimpan di perbankan ya. Selain itu saya juga ingin menyampaikan data, pemirsa bisa disaksikan melalui layar televisi Anda, ternyata total investor di pasar modal juga meningkat nih. Dari 2,48 juta investor di tahun 2020 begitu ya, meningkat menjadi sekitar 3,88 juta. Baik. Atau kenaikannya ini mencapai 56% secara year on year. Nah, dari data DPK kemudian peningkatan jumlah investor ini kita bisa simpulkan bahwa memang masyarakat saat ini lebih memilih untuk menyimpan uangnya dibandingkan membelanjakan uangnya di tengah pandemi COVID-19, Pras. Betul. Dan memang kalau kita lihat ini perlu juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi kita tahu sebenarnya banyak hal yang harus dicermati juga dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kita tahu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, sejauh mana juga ini Mangi mungkin bisa melihat begitu, adakah penurunan dari transaksi kartu kredit ini masih akan terus berlanjut di sepanjang tahun ini? Mungkin masih akan terus berlanjut ya ketika aktivitas seperti jalan-jalan ataupun traveling ini masih belum bisa kembali secara normal, Pras, karena ternyata banyak juga nih masyarakat yang menggunakan kartu kredit untuk jalan-jalan atau traveling, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi dari berbagai perbankan saat ini juga telah menyediakan yang namanya kartu kredit untuk jalan-jalan atau untuk traveling, Pras. Nah, ketika akses traveling atau jalan-jalan ini masih ditutup, terutama ke luar negeri begitu ya, ini tentu akan mempengaruhi transaksi kartu kredit yang membuat transaksinya ini terus menurun di setiap tahunnya. Contohnya, Pras, ketika kita ingin pergi ke luar negeri begitu ya, agar lebih simpel pastinya seseorang juga lebih memilih untuk menggunakan atau membayar kartu kredit begitu ya ketika ingin melakukan transaksi di luar negeri dibandingkan mereka harus membawa uang cash dalam bentuk falas begitu, Pras. Itu kan membuat lebih rumit begitu ya. Nah, dengan ditutupnya akses traveling ataupun jalan-jalan ataupun ke luar negeri ini juga sangat berpengaruh ternyata terhadap penurunan transaksi kartu kredit di Indonesia, Pras. Nah, menurut Pras sendiri nih, mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan tidak sih oleh pemerintah terkait dengan fenomena penurunan transaksi kartu kredit ini, Pras? Ya, kita tahu selain memang kalau kita cermati untuk meningkatkan lagi aktivitas transaksi kartu kredit di Indonesia, dan ini juga sekaligus untuk meningkatkan roda perekonomian Indonesia, ya tentu bagaimana pemerintah secara tegas dan juga mungkin berkelanjutan begitu ya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena kita tahu juga dengan beberapa waktu lalu yang sudah diinformasikan, kita tahu ada kedatangan strain baru lagi virus yang bermutasi di Inggris di Indonesia, meskipun sudah dikatakan bahwa sudah sembuh mereka yang terpapar adanya virus dari strain baru Inggris ini dinyatakan oleh sudah sembuh, tapi kan kita masih terus berjibaku ini dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan waktu tidak sedikit begitu, apalagi proses vaksinasi yang digadang-gadang begitu menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi Indonesia pun masih terus berlanjut begitu hingga saat ini. Setelah beberapa waktu lalu ada tenaga medis, kemudian lansia, pekerja umum begitu, sekarang masyarakat luas pun sudah mulai disasar untuk bisa menerima vaksin COVID-19, Mangi. Iya, kemudian tadi sudah Pras sampaikan dari sisi untuk mendorong daya beli masyarakat ya. Jadi ada langkah-langkah yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari perbankan sendiri juga memang harus ada langkah-langkah yang perlu dilakukan agar bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja lagi menggunakan kartu kredit begitu ya. Meskipun saat ini Bank Indonesia juga telah kembali memperpanjang relaksasi kartu kredit, yaitu untuk minimum pembayaran ya dari 10% dipangkas menjadi 5% dan diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang memang harus dilakukan lagi oleh perbankan untuk meningkatkan transaksi kartu kredit. Nah, salah satunya adalah dengan menggandeng e-commerce untuk melakukan kerjasama ya, terutama dalam transaksi online. Jadi tidak hanya
dari dompet digital saja yang memang bisa meningkatkan transaksinya, tapi dari kartu kredit melalui e-commerce juga bisa meningkatkan transaksinya, Pras. Betul, memang masih banyak pekerjaan rumah juga yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Kemudian di satu sisi juga akan meningkatkan kembali dari transaksi kartu kredit Indonesia. Baik, Mangi, terima kasih atas laporan dan data-data yang sudah disampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pras. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan pembahasan sejumlah infografik menarik ya terkait dengan transaksi digital di Indonesia.